Hai teman-teman, kembali lagi di YouTube channel Dosen Genzi. Sebelumnya saya mengucapkan selamat bagi teman-teman yang telah lulus di seleksi administrasi P3K Kemdikbudristek. Nah, di video kali ini kita akan membahas tips dan trik dalam menghadapi tes kompetensi teknis P3K Kemdikbudristek. So, let's get started! Nah, teman-teman mungkin sedang mempersiapkan diri ya untuk menghadapi tes kompetensi teknis P3K 2023 ini dan mencoba untuk bahas-bahas soal yang pernah diujikan di tes kompetensi bidang CPNS 2021 karena subtesnya sama seperti itu. Ini dia tes kompetensi bidang CPNS 2021, setiap subtes kita bisa lihat juga jumlah soal, skor minimal maksimal, skor ambang batas dan bobot masing-masing subtes itu ada. Nah, selanjutnya coba kita lihat di P3K 2023. Nah, setiap subtesnya sama ya, terkhusus pada kompetensi teknis. Kita fokus pada ini ya, kompetensi teknis. Yang terdiri dari etika dan tridharma perguruan tinggi, bahasa Inggris, penalaran dan pemecahan masalah, dan dimensi psikologi. Ada perbedaan dari passing grade secara khusus ya yang saya lihat di seleksi P3K 2023 ini. Kita lihat perbandingannya. Nah, kita khusus bahas 1, 2, 3, dan 4 ya, karena keempat subtes ini dikerjakan secara bersama-sama dalam satu waktu, seperti itu. Jadi kalau di tahun 2021, untuk bobot subtes masing-masing ini diberikan tersendiri ya, ada 10% untuk etika, 15% untuk literasi bahasa Inggris, 20% untuk penalaran dan pemecahan masalah, dan 15% untuk dimensi psikologi. Kalau kita bandingkan dengan di P3K 2023, ini dia digabung semua gitu. Digabung ke empat-empatnya ini dan memberikan kontribusi yang lumayan besar ya, 60% seperti itu, tidak dipecah. Jadi kalau dari sini kita bisa lihat setiap subtes itu memberikan porsi yang sama gitu. Porsi yang sama, berbeda dengan CPNS 2021. Oke, untuk jumlah soal kita coba move ya. Di jumlah soal, di sini ada perbedaan. Kalau di tahun sebelumnya ada 40 soal untuk dimensi psikologi, di P3K 2023 itu ada 30 soal. Jadi berkurang ya, berkurang 10 soal. Nah, ada nilai ambang batas. Nilai ambang batasnya juga saya lihat ada perubahan. Jadi, kalau saya bandingkan, di tahun 2021, untuk dapat melewati nilai ambang batas, rekan-rekan harus bisa benar 4 dari 20 soal untuk subtes etika dan tridharma perguruan tinggi. Literasi bahasa Inggris juga seperti itu. Untuk penalaran dan pemecahan masalah ini diminta kita bisa minimal benar 8 soal ya dari 20 soal, dan untuk dimensi psikologi kita bisa benar 28 soal dari 40 soal. Nah, kita lihat ke P3K 2023 ini lumayan berbeda ya, agak naik gitu. Ya, di tahun 2023 ini harus benar 6 ya, jadi ditingkatkan 2 poin untuk etika dan tridharma. Kemudian untuk literasi bahasa Inggris juga dinaikkan 2 poin, yaitu 6 soal harus benar dari 20 soal. Untuk penalaran dan pemecahan masalah ini diturunkan ya, dari 8 menjadi 6 dari 20 soal. Dan untuk dimensi psikologi ada harus benar 14 soal dari 30 soal. Oke, nah untuk durasi waktu pengerjaan setiap subtes ini, untuk pengerjaannya itu dilakukan secara terpisah-pisah. Misalnya yang pertama, untuk etika dan tridharma perguruan tinggi akan diberikan waktu 15 menit. Jadi dalam waktu 15 menit, teman-teman harus sudah bisa menyelesaikan seluruh soal dengan baik, seperti itu. Jadi setelah 15 menit, waktu habis langsung pindah ke subtes yang kedua, yaitu literasi bahasa Inggris. Nah, di literasi bahasa Inggris diberikan waktu 20 menit untuk pengerjaannya. Jadi kalau perhitungannya satu soal 1 menit ya, atau 60 detik. Di sini saya sudah ada buat ya.
strategi pengerjaannya untuk setiap soal. Nah, kalau kita lihat ya di subtes yang ada 4 ini, ketika teman-teman sudah lanjut ke subtes selanjutnya itu nggak bisa pindah ke subtes yang sebelumnya, seperti itu. Jadi harus fokus, harus bisa menyelesaikan soal dengan cepat dan tepat, dan strategi pengerjaan untuk setiap soal itu ini saya buat berdasarkan waktu pengerjaan atau durasi di tahun 2021 ya. Kita belum melihat juknisnya di tahun 2023 seperti apa. Yang pasti untuk setiap soal, setiap subtes maksud saya harus dikerjakan dengan menggunakan strategi. Nah, kalau untuk etika dan tridharma, ya 45 detik per soal itu harus sudah bisa ya, 45 detik per soal, literasi bahasa Inggris 60 detik per soal, penilaian dan pemecahan masalah 90 detik per soal, dan dimensi psikologi 50 detik per soal. Seperti itu. Jadi ini perbandingannya, kalau nanti waktunya berubah atau durasi pengerjaannya berubah di P3K 2023, berarti rekan-rekan nanti bisa ubah ya di strategi pengerjaannya. Kita lihat selanjutnya. Nah, untuk etika dan tridharma perguruan tinggi, untuk tips pengerjaannya, ya persiapannya juga, teman-teman harus berbanyak membaca dan memahami materi yang sesuai dengan kisi-kisi. Mengapa? Karena materi seputar etika tridharma perguruan tinggi ini kan sangat banyak gitu, dan lumayan luas. Maka silahkan sesuaikan topik yang ingin dipelajari dengan kisi-kisi yang dibagikan. Oke. Yang kedua, teman-teman harus pahami materinya, gitu. Tidak perlu menghafal, karena soal akan sangat beraneka ragam, seperti itu. Jadi kalau kita pahami materi yang sesuai dengan kisi-kisi, apapun soalnya nanti ya dibolak-balik pasti bisa jawab, seperti itu. Kemudian pelajari peraturan terbaru yang berhubungan dengan Kemdikbudristek. Jadi untuk poin ini, karena setiap tahun akan ada peraturan ya yang terbaru gitu, jadi kita harus update. Seperti di tahun sebelumnya itu ada bahas tentang tentang peraturan mengenai pelecehan seksual itu ya di Permendikbud nomor 31 kalau nggak salah ya. Nah, dan latihan adalah kunci, jadi harus latihan setiap hari gitu ya untuk setiap soal-soal di etika dan tridharma perguruan tinggi ini. Kita lanjut. Untuk literasi bahasa Inggris ini yang banyak jadi momok ya bagi teman-teman yang mungkin tidak terbiasa untuk menjawab soal dalam bahasa Inggris seperti itu, atau mungkin lemah dalam bahasa Inggris, mungkin ada beberapa. Nah, jadi untuk literasi bahasa Inggris ini, teman-teman bisa berlatih dari sekarang untuk membaca jurnal pendidikan dalam bahasa Inggris, karena di seleksi yang sebelumnya itu banyak topik-topik yang diambil yang berhubungan dengan education ya, tentang pendidikan yang terkini, misalnya pendidikan yang sekarang itu bahas misalnya mengenai hybrid learning gitu ya, dan kemudian coba ajukan pertanyaan 5W1H berkaitan dengan jurnal yang teman-teman baca dan coba jawab sendiri. Seperti itu. Nah, itu untuk latihan. Juga yang ketiga, pelajari teknik parafrase. Ini paling penting karena dari 20 soal itu saya pikir 70% itu bahas tentang parafrase. Nah, di dalam parafrase ini teman-teman nanti akan belajar untuk mengungkapkan kembali suatu informasi dengan cara yang berbeda, tetapi makna dan isinya tetap sama gitu. Jadi untuk parafrase ini silahkan berlatih ya teman-teman. Dan yang terakhir, biasakan diri membaca koran bahasa Inggris setiap hari. Jadi terbiasa dengan istilah bahasa Inggris, berita terkini yang berhubungan dengan pendidikan misalnya ya. Tapi tidak tertutup hanya di pendidikan ya teman-teman. Tetap pengetahuan umum juga harus jalan gitu. Nah, untuk trik dalam mengerjakan tes bahasa Inggris ini, literasi bahasa Inggris ini, yang pertama, teman-teman harus baca pertanyaannya terlebih dahulu, karena dari 20 soal itu terdiri atas 20 teks yang berbeda.
teks yang berbeda ya teman-teman, bukan pertanyaan seperti grammar, bukan seperti itu. Ini soal dalam bentuk reading teks seperti itu. Jadi yang pertama baca dahulu pertanyaannya, lalu kita baca teksnya, seperti itu. Yang kedua, tipsnya adalah teman-teman harus bisa latihan baca teks dengan cepat atau pakai teknik skimming ya. Karena coba bayangkan ngerjain soal reading, kita bacanya pelan, kita baca semua ya kayaknya nggak bakal kelar gitu ya. Jadi harus bisa pakai teknik mudah ya, mencari gagasan dalam teks dalam waktu yang lebih singkat seperti itu. Kemudian yang ketiga, tebak kata-kata yang belum dipahami, karena di dalam teks yang mungkin teman-teman nanti akan baca, itu banyak kata-kata yang emang sulit untuk dimengerti gitu, nggak pernah dengar mungkin. Jadi coba tebak-tebak aja. Jadi mungkin ada kosakata atau vocabulary yang belum kita paham artinya, ya bukan berarti kita nggak bisa ngakalin gitu ya, kita bisa coba aja tebak gitu dengan memahami konteksnya dalam kalimat. Jadi minimal kita bisa dapat ide atau pemahaman mengenai kalimat atau teks tersebut. Kemudian yang keempat, menjawab sesuai teks. Jadi kalau menjawab sesuai teks ini jawaban dari pertanyaan tersebut ya harus sesuai dengan teks yang disediakan gitu. Jangan sampai kita jawab sesuai dengan pengetahuan kita gitu. Karena itu nanti akan jebak diri kita sendiri. Kalau misalnya teksnya mengatakan A, ya jawab aja A gitu. Meskipun di kehidupan sehari-hari jawaban yang seharusnya itu B. Nah, kita lanjut yang selanjutnya, ada ini ya, lompati pertanyaan yang sulit. Nah, kalau kita temukan pertanyaan yang sulit, jangan ragu untuk melompatinya terlebih dahulu gitu. Coba manfaatkan waktu untuk mengerjakan soal-soal lain yang lebih mudah. Kalau sudah selesai yang lebih mudah, baru punya sisa waktu pindah ke soal yang sulit itu, dan usahakan semua soal terjawab karena tidak ada nilai minus. Itu untuk bahasa Inggris. Kita lanjut ke penalaran dan pemecahan masalah. Nah, di penalaran dan pemecahan masalah ini beberapa orang ini bisa dapat nilai yang sempurna, artinya bisa benar 20 dari 20 soal, seperti itu. Nah, kalau tips pengerjaan, ya teman-teman bisa belajar membaca grafik, tabel, data, dan mengambil kesimpulan dari data yang tersaji. Nah, ini saya pikir harus tenang ya dalam pengerjaannya, harus bisa mencoba menalar, dan menurut saya untuk yang sebelumnya itu, tes di seleksi yang sebelumnya untuk penalaran dan pemecahan masalah tidak begitu rumit gitu, tidak begitu rumit, hanya butuh fokus, penalaran yang baik, dan ketenangan gitu. Karena kalau kita tidak tenang, kita nggak bisa teliti dalam mengerjakan soal, khususnya dalam soal dalam bentuk angka. Dan usahakan mengambil poin yang maksimal pada subtes ini. Kenapa saya sampaikan ini? Karena banyak ya yang bisa dapat nilai sempurna di subtes ini. Selanjutnya, dimensi psikologi. Untuk subtes ini model soalnya mirip dengan tes TKP CPNS, seperti itu. Jadi ada nilai 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 pilihan jawaban. Nah, ada skor paling rendah 1, skor paling tinggi itu 5. Jadi teman-teman harus bisa dapat nilai yang maksimal di sini. Menjawab dengan cepat dan tepat, dan usahakan membacanya juga cepat. Karena teksnya itu termasuk panjang, dan pilihan jawabannya juga panjang jawabannya. Kalau dari pengalaman yang sebelumnya, kalau kita nggak bisa baca cepat, banyak yang nggak bisa mengerjakan soal ini dengan selesai, seperti itu. Yang kedua, kelola waktu dengan baik, ini bisa kita dapat dari latihan-latihan kita ya dalam pengerjaannya. Juga ambil maksimal poin pada dimensi psikologi ini, karena kalau kita bisa dapat maksimal, ini bisa kasih kontribusi yang tinggi ya untuk poin kita. Dan latihanlah soal yang berkaitan dengan kisi-kisi gitu, sesuai dengan topik-topik apa yang diminta. Nah, untuk pengalaman sebelumnya, teman-teman, saya mau sharing. Jadi ketika ujian,
ada teman yang bingung gitu setelah ujiannya. Dia tanya ke saya, tadi kamu selesai nggak ngerjain soal dimensi psikologinya? Selesai, saya bilang gitu. Kemudian dia jawab, soalnya sebenarnya ada berapa sih? Tadi saya kirain 20 soal. Ternyata lebih ya, gitu ya. Saya jawab aja, kan soalnya ada 40. Nah, jadi yang kita dapat di sini, si teman yang tadi yang menanyakan sama saya, dia itu nggak tahu jumlah soalnya itu berapa, gitu. Jadi dia menjawab, kan nggak muncul langsung ya di layar, ada 40 soal langsung jebret gitu, nggak seperti itu gitu. Jadi ada next, misalnya 5 soal dulu, next 5 soal berikutnya, seperti itu. Jadi mungkin dia terlalu santai di awal, dia pelan-pelan baca, dikirain hanya 20 soal, ternyata ada 40 soal yang harus dijawab. Dan itu buat dia ini ya, menyesal sekali ya, karena bisa sampai lupa kalau ternyata soal dimensi psikologi di masa itu ada 40. Berbeda dengan yang sekarang ada 30, jadi udah dikurangin ya, udah dikurangi jumlah soalnya. Nah, bagaimana teman-teman? Semoga teman-teman bisa memahami tips dan trik yang telah dibagikan dan juga dapat berlatih mengelola waktu dengan lebih baik, dan juga jangan lupa untuk berdoa ya ketika mempersiapkan segala sesuatunya. Nah, satu quote untuk kita, melakukan yang terbaik pada saat ini akan menempatkanmu ke tempat yang terbaik pada saat berikutnya. Oprah Winfrey. Thank you for watching. Like jika suka video ini dan subscribe jika ingin berlangganan. Sampai jumpa.